Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kurikulum yang ada di sekolah dasar. Untuk teman-teman, jangan lupa di-subscribe ya. Yang pertama, ada kurikulum tahun 1947. Tahun 1947 ini merupakan kurikulum pertama pada masa kemerdekaan. Namanya itu Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu, penyebutannya lebih populer menggunakan Learning Plan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Rencana Pelajaran 1947 pun lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Kurikulum tahun 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum tahun 1964. Pada kurikulum ini, konsep pembelajarannya bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan atau problem solving. Kurikulum tahun 1968. Pada kurikulum 1968 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, di mana yang dulunya itu struktur kurikulum dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum tahun 1975. Kurikulum tahun 1975 ini dilaksanakan inovasi dalam kegiatan belajar mengajar yang dinilai lebih efektif dan efisien. Untuk itu, mulai tahun 1975 dikembangkan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum SD 1975 yang merupakan tonggak pembaharuan yang lebih nyata dan lebih mantap dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan kurikulum ini dimaksudkan untuk mencapai keselarasan antara kurikulum dengan kebijakan baru di bidang pendidikan, meningkatkan efisiensi pendidikan, dan meningkatkan mutu lulusan pendidikan. Kurikulum tahun 1984. Pada kurikulum ini, pengembangan kurikulumnya berorientasi pada landasan teori, yaitu pendekatan proses belajar mengajar yang diarahkan agar murid memiliki kemampuan untuk memproses perolehannya. Kurikulum SD 1984 ini mengacu kepada 3 aspek perkembangan murid, yaitu ranah kognitif yang berisi kemampuan berpikir, ranah afektif yang mengungkapkan pengembangan sikap, dan ranah psikomotor yang berisi kemampuan bertindak. Kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum ini menggunakan sistem caturwulan, di mana membagi waktu belajar 1 tahun ajaran menjadi 3 bagian waktu, dan untuk kajian setiap mata pelajaran mengacu pada pembentukan kepribadian dan unsur-unsur kemampuan yang diajarkan melalui pendidikan dasar. Kurikulum tahun 2004. Pada kurikulum ini, siswa dituntut aktif untuk mengembangkan keterampilan.
di mana guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Namun meski begitu, pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua. Dalam kegiatan di kelas, para siswa bukan lagi objek, namun subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Kurikulum tahun 2006. Kurikulum ini disebut juga dengan KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Yang paling menonjol dalam kurikulum ini adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Dan untuk pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten atau kota. Kurikulum tahun 2013. Kurikulum ini disebut juga dengan Kurtilas. Pada sistem kurikulum ini sangat mengintegrasikan skill. Dengan kata lain, bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam kurikulum konsep terpadu, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang akan mereka pelajari itu utuh dan realistis. Dikatakan luas karena yang akan mereka peroleh tidak hanya dalam suatu ruang lingkup disiplin saja, melainkan semua lintas disiplin karena dipandang berkaitan satu sama lain. Cukup sekian dari saya mengenai penjelasan sejarah perkembangan kurikulum yang ada di sekolah dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.